Mau bertanya, apakah dengan mengonsumsi vitamin E dan vitamin C dalam jangka panjang, apakah ada efek sampingnya, Dok, atau tidak? Sebenarnya kalau misalnya jangka panjang dan terlalu berlebihan, misalnya berlebihan banget tidak sesuai dengan aktivitas yang keluar ya, misalnya aktivitas kita tidak memerlukan metabolisme yang tinggi ya, sebaiknya kita jangan terlalu banyak karena kita kan sudah mendapat asupan makanan itu sudah ada vitaminnya. Tetapi jika kamu merasa makanan kamu kurang vitamin kah, atau Indomie setiap hari kah, kan biasa anak kos itu malas memasak ya, jadi Indomie aja gitu. Nah, itu harus tetap kita minum vitamin E, vitamin C, vitamin D pun. Jadi harus memang kita konsumsi. Nah, itu nggak apa-apa kalau kita konsumsi jangka panjang untuk suplemen tambahan, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau boleh, tetapi kalau bisa dibarengin dengan makan makanan yang bergizi gitu. Jadi kalau misalnya ini kan kita nggak dapat dari suplemen aja, kita dapat dari memang hasil metabolisme yang dari makanan kita yang kita makan gitu loh. Jadi sebenarnya boleh, tetapi ya dilihat dulu apakah kamu tuh kurang nggak asupannya atau tidak. Apakah sama dosis penggunaan vitamin C, oral ataupun intravena, yang manfaatnya untuk mencerahkan kulit dan untuk sistem imunitas? Lantas bagaimana pendapat dokter terkait maraknya penggunaan suntik vitamin C dan kolagen, mengingat bisa memberikan dampak pada ginjal? Oke, jadi gini, apapun yang kita konsumsi itu jika kita kurang minum air putih sayang, itu akan menyebabkan metabolisme ginjal kita akan bekerja dengan sangat keras ya. Kenapa? Karena kan partikel-partikel yang ada itu kan bisa menyebabkan ginjal kan tuh mencuci semestinya ya, di metabolisme di ginjal ya, dia akan keras sekali bekerja. Jadi memang kita harus bantu dengan air putih yang banyak, asupan air putih yang banyak. Saya juga mempunyai suntik vitamin di klinik, tetapi saya cuma sarankan seminggu sekali kalau memang sangat butuh, atau 2 minggu sekali, karena memang kita kan biasa sudah mendapat asupan dari makanan atau suplemen. Nah, bagaimana perkiraan dari intravena dengan oral? Nah, kalau saya sih intravena memang lebih bagus karena memang langsung ke pembuluh darah ya. Tetapi dilihat dulu vitamin yang masuk itu apa. Nah, kalau untuk oral memang kan biasa single dose ya, maksudnya satu kali aja, dan dia masih di metabolisme di lambung kita, masih ketemu sama asam lambung, masih ketemu sama faktor-faktor lain yang bisa menurunkan potensinya si vitamin C gitu, bisa mengurangi potensinya vitamin C. Jadi memang kalau misalnya memang bagus sih memang bagus intravena, tetapi memang harus dilakukan oleh orang-orang yang terlatih gitu. Jangan main tusuk-tusuk aja gitu, datang di salon begitu, saya ada suntik suntik vitamin C, tetapi bukan orang tidak steril, darumnya kita tidak tahu steril atau tidak, dan itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain gitu. Nah, apalagi ya tadi ya, jadi lagi marak ya. Memang kita kadang merekomendasikan beberapa vitamin, tetapi penggunaannya harus dipantau. Nah, kalau seperti saya tadi bilang, saya tidak menyarankan pasien itu menyuntik tiap dua hari sekali, enggak banget gitu. Kenapa? Karena saya melihat, misalnya saya lihat pasien ini enggak butuh, pasien ini masih segar, masih enggak butuh, aktivitasnya masih bagus. Nah, kecuali dia aktivitasnya high banget, misalnya dia dari pagi sampai malam itu sudah ada acara, nah itu yang bisa kita booster dengan vitamin. Tetapi itu pun tidak boleh terlalu sering ya, gitu. Karena kan metabolisme lagi. Nah, untuk ginjal sendiri itu, apapun yang kita konsumsi, kita harus tetap bantu dengan minum air putih yang banyak, supaya metabolisme, apapun yang di metabolisme di ginjal itu bisa lebih bagus lagi, gitu. Jadi memang harus kita hati-hati. Jangan kurang minum. Minum itu kita mesti merasa bersyukur masih ada air putih gitu. Misalnya kalau sudah air putih tidak ada, aduh sedihnya gitu ya. Jadi memang kita harus banyak-banyak minum air putih.